Republik Korea atau Korea Selatan adalah sebuah paradoks. Negara ini telah bangkit dari kehancuran pasca perang menjadi kekuatan ekonomi global. Namun, di balik kemajuan ini, tersembunyi krisis mortalitas yang persisten, tingkat bunuh diri tertinggi di antara negara-negara OECD. Pada tahun 2024, tingkat bunuh diri mencapai 29,1 kematian per 100.000 penduduk, hampir 3 kali lipat rata-rata OECD. Angka ini terus meningkat, menunjukkan bahwa pendorong bunuh diri bersifat struktural dan sistemik. Data terbaru 2024 sampai 2025 menunjukkan pergeseran mengkhawatirkan. Bunuh diri melampaui kanker sebagai penyebab kematian utama bagi warga Korea Selatan di usia 40-an. Kelompok ini, sering disebut generasi sandwich, menanggung beban finansial ganda, mendukung orang tua dan membesarkan anak. Tekanan ekonomi dan krisis paruh baya menjadi pemicu utama dalam lingkungan biaya hidup yang meroket. Kesenjangan gender juga terlihat. Pria meninggal akibat bunuh diri 2,5 kali lebih tinggi daripada wanita, seringkali terkait status ekonomi dan pekerjaan. Namun, ada peningkatan mengkhawatirkan pada wanita muda usia 20-an, yang dikaitkan dengan masalah interpersonal dan kekerasan berbasis gender. Uniknya, pada remaja, tingkat bunuh diri remaja putri lebih tinggi dari remaja putra, menunjukkan tekanan spesifik dalam lingkup akademis dan sosial. Korelasi antara kesulitan ekonomi dan bunuh diri sangat jelas. Rasio utang rumah tangga terhadap PDB Korea Selatan adalah salah satu yang tertinggi di dunia. Sebagian besar terikat pada real estate. Beban utang ini menjadi stresor psikologis utama, terutama bagi kelompok usia 40-an. Generasi muda menghadapi tekanan ekonomi yang berbeda. Mereka mengidentifikasi diri sebagai generasi sampu atau enpo, menyerah pada pacaran, pernikahan, melahirkan, bahkan harapan hidup, karena pasar tenaga kerja yang kaku dan biaya hidup yang mencekik. Lingkungan kerja juga menjadi lokus risiko. Korea Selatan memiliki jam kerja tertinggi di OECD. Studi menunjukkan bahwa bekerja 45-52 jam per minggu meningkatkan risiko bunuh diri hampir 4 kali lipat. Budaya hierarkis yang kaku dan sindrom burnout juga berkontribusi pada stres okupasional. Bagi lansia, krisis bunuh diri adalah yang paling tragis. Tingkat bunuh diri bagi mereka yang berusia 80 tahun ke atas mencapai 60,6 per 100.000. Korea Selatan memiliki tingkat kemiskinan lansia tertinggi di OECD, yaitu 40,4%. Sistem pensiun yang belum matang dan disintegrasi pietas filial menyebabkan banyak lansia merasa terabaikan dan menjadi beban. Di luar faktor ekonomi, psikodinamika budaya memainkan peran krusial. Konsep Han, yaitu rasa kesedihan dan ketidakadilan yang terpendam, sering bermanifestasi sebagai depresi atau ideasi bunuh diri. Chemyeon, atau wajah sosial, membuat individu enggan mencari bantuan karena takut dianggap lemah atau mempermalukan keluarga. Stigma F-code juga menghambat pencarian perawatan karena kekhawatiran diskriminasi ketenaga kerjaan. Akibatnya, hanya sekitar 15% korban bunuh diri yang menerima perawatan profesional sebelum kematian mereka. Efek Water, di mana bunuh diri selebriti memicu lonjakan tingkat bunuh diri, juga sangat relevan di Korea Selatan, terutama di kalangan wanita dan kaum muda. Bagi kaum muda, sistem pendidikan yang sangat kompetitif adalah epicentrum penderitaan. Suneung, tes masuk perguruan tinggi, dipandang sebagai penentu tunggal masa depan. Tekanan akademis yang ekstrem dan budaya Hakwon menyebabkan stres kronis. Perundungan wangta dan cyberbullying juga menjadi masalah serius. Fenomena kodoksa, atau kematian kesepian, juga meningkat, mencerminkan isolasi sosial yang mendalam. Ini seringkali terkait dengan bunuh diri, terutama pada pria usia 50-an dan 60-an yang terasing dari keluarga. Pemerintah Korea Selatan telah berupaya dengan Suicide Prevention Act dan strategi nasional. Inisiatif terbaru termasuk penunjukan petugas pencegahan bunuh diri di tingkat daerah dan pemeriksaan kesehatan mental yang lebih sering. Solusi teknologi seperti chatbot AI Mayumi juga diperkenalkan. Namun, kesenjangan kritis tetap ada, seperti keterbatasan data sosioekonomi, disparitas sumber daya, dan persistensi stigma budaya. Tingginya tingkat bunuh diri di Korea Selatan bukanlah sekadar masalah medis, melainkan gejala sosiologis mendalam dari sebuah bangsa dalam transisi. Ini mencerminkan gesekan antara nilai konfusianisme tradisional dan kapitalisme neoliberal yang hiperkompetitif.
Solusinya memerlukan evaluasi fundamental tentang apa yang mendefinisikan kesuksesan dan keamanan dalam masyarakat Korea modern.